Siapa yang tidak setuju bahwa Israel adalah negara pilihan yang sangat maju dalam hal teknologi? Teknologi kendaraan tak berawak Israel telah menjadi kekuatan yang semakin dominan dalam konflik di Timur Tengah. Di wilayah ini, pertempuran antara Israel dan Palestina semakin didominasi oleh sistem drone canggih milik Israel, baik di laut, udara, maupun darat. Pencapaian teknologi drone Israel memang sangat mengagumkan. Drone-drone canggih mereka mampu melakukan berbagai tugas militer dengan efektif dan efisien. Di laut, drone-drone Israel digunakan untuk pengawasan keamanan, patroli perbatasan, dan penghancuran kapal musuh. Sementara itu di udara, mereka mampu melakukan pengintaian, pemboman, dan penyerangan yang akurat. Bahkan di darat, sistem tak berawak Israel dimanfaatkan untuk kompilasi pembuangan bahan peledak, intelijen keamanan, pencarian dan penyelamatan, pertahanan perimeter, hingga penghancuran target. Tak dapat dipungkiri, teknologi drone Israel telah menjadi komponen fundamental dalam perang modern abad ke-21. Sistem tak berawak yang sangat maju dan efektif ini kini menjadi salah satu aset militer terpenting bagi pasukan pertahanan Israel. Kemajuan teknologi drone Israel dianggap mampu mengubah lanskap konflik di kawasan, seiring dengan semakin canggihnya kemampuan sistem tersebut. Tak heran, drone-drone Israel kini menjadi sorotan global sebagai senjata masa depan yang mengubah dinamika pertempuran di Timur Tengah. Dalam video ini, kami akan menyajikan 4 kendaraan tak berawak terbaik milik Israel yang berperan penting dalam dinamika konflik di wilayah ini. Pada Mei tahun lalu, kabar mencuat tentang peluncuran kapal selam tak berawak milik Israel yang disebut Bluale Large Autonomous Underwater Vehicle, AUV. Meskipun pihak manufaktur, Israel Aerospace Industries, IAI, telah mengumumkan peluncuran kendaraan bawah laut ini, namun tampilan dan desainnya tidak diperlihatkan secara terbuka. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa terdapat rahasia di balik kapal selam pengintai ini. IAI, perusahaan aerodirgantara dan pertahanan terbesar di Israel, memang telah memiliki pengalaman hampir setengah abad dalam mengembangkan teknologi canggih. Tak mengherankan jika sebagian besar senjata yang digunakan militer Israel berasal dari produksi IAI. Bluale AUV diketahui memiliki dimensi yang terbilang besar untuk sebuah kapal intai tanpa awak. Panjangnya hampir 11 meter dengan berat sekitar 5,5 ton. Meski ukurannya besar, kapal selam ini dapat ditampung dalam kontainer pengiriman berukuran 40 kaki, sehingga dapat diangkut melalui darat, laut, maupun udara. Kapal selam Bluewale telah menerapkan teknologi tenaga listrik, memungkinkannya beroperasi lebih lama, yaitu selama 2 hingga 4 minggu, tergantung pada misi yang dijalankan. Selain itu, Bluewale juga dilengkapi sensor pendeteksi kapal selam dengan radar dan teknologi elektrooptik, serta kemampuan mendeteksi ranjau di dasar laut. Meskipun detail desain dan spesifikasi Bluewale tidak sepenuhnya diungkap, kehadiran kapal selam tanpa awak ini menunjukkan kemajuan teknologi pertahanan Israel yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Robotichan, sebuah startup Israel, telah mengembangkan sebuah drone canggih yang disebut Rooster. Drone ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unit komando dan pasukan khusus dalam misi intelijen, pengawasan, dan rekognisi, ISR, serta pertempuran taktis. Rooster merupakan drone hybrid yang memadukan kemampuan terbang di udara dengan kemampuan bergerak di darat. Hal ini memungkinkannya untuk menjelajahi berbagai terrain, dari terbang di atas rintangan hingga bergerak melewati lorong-lorong sempit. Dengan waktu terbang hingga 15 menit dan waktu berjalan hingga 40 menit, Rooster dapat beroperasi selama 90 menit rata-rata. Drone ini dilengkapi dengan sebuah kandang unik yang melindunginya dari kerusakan akibat tabrakan saat terbang. Selain itu, Rooster juga dapat dipasangi berbagai jenis sensor, seperti sensor radiasi, gas, dan suhu, sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan misi. Menurut Robotichan, Rooster merupakan terobosan dalam kemampuan rekognisi infrastruktur indoor dan bawah tanah. Drone ini mampu bergerak lincah di antara perabotan dan menjelajahi bangunan dengan mudah. Kemampuannya yang unik ini telah menarik perhatian IDF dan organisasi militer lain di seluruh dunia, yang kini telah mengadopsi penggunaan Rooster untuk operasi mereka.
Tentara Israel telah merancang sebuah robot tempur taktis yang dikenal sebagai Dogo, robot bersenjata ringan pertama di dunia yang diberi nama sesuai dengan Mastiff Argentina. Robot ini memiliki tinggi 11 inci, namun dapat mengecil hingga 5,5 inci saat dalam mode siluman. Dogo dirancang khusus untuk dioperasikan oleh pasukan khusus SWAT dan infanteri, dengan kemampuan manuver di zona perkotaan, melewati lapangan yang sulit, dan tangga bawah tanah. Robot ini dapat beroperasi selama 4 jam dengan baterai penuh. Salah satu fitur unik Dogo adalah kemampuannya untuk menembakkan 14 peluru pistol 9 mm Glock 26 melalui joystick yang dioperasikan dari jarak jauh. Teknologi Point and Shoot Memungkinkan operator untuk dengan cepat mengarahkan dan menembakkan senjata, bahkan ke target yang bersembunyi. Selain itu, Dogo juga dilengkapi dengan komunikasi audio terenkripsi 2 arah, yang memungkinkan operator untuk mendengarkan dan terlibat dalam situasi penyanderaan dengan jangkauan komunikasi 400 meter. Fitur ini sangat penting untuk mentransmisikan informasi visual dan audio. Dogo juga dapat dilengkapi dengan peralatan non-mematikan, seperti semprotan merica dan dazzler, yang dapat melumpuhkan dan membutakan target sementara dari jarak 5 hingga 10 meter. Dibandingkan dengan robot tempur Israel lainnya yang berat dan membutuhkan waktu untuk mengarahkan senjata, Dogo memiliki keunggulan karena bobotnya hanya 11,5 kg, sehingga dapat segera digunakan dan diarahkan ke target. Hermes 450 adalah kendaraan udara tanpa awak, UAV, taktis yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems. Selama lebih dari 1 dekade, UAV ini telah menjadi platform utama bagi pasukan pertahanan Israel dalam misi-misi pengawasan, intelijen, dan pengenalan sasaran. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional yang kompleks, Hermes 450 memiliki kapabilitas yang luar biasa. UAV ini mampu membawa muatan ganda sekaligus, memungkinkannya untuk mendukung berbagai sensor canggih. Kamera inframerah dan elektrooptik berkapasitas 180 kg memungkinkan Hermes 450 mengambil gambar berkualitas tinggi, baik siang maupun malam hari. Dilengkapi dengan penunjuk laser, UAV ini dapat membantu menentukan target dengan akurasi yang tinggi. Keunggulan lain dari Hermes 450 adalah kemampuan otonomnya. Autopilot canggih memungkinkan UAV ini lepas landas dan mendarat dengan aman, bahkan pada kondisi yang sulit sekalipun. Kecepatan maksimum 176 km per jam dan jangkauan terbang hingga 300 km membuatnya dapat beroperasi selama 17 jam, atau diperpanjang hingga 30 jam dengan penambahan tangki bahan bakar eksternal. Kombinasi kemampuan sensorik, kecepatan, dan daya tahan yang luar biasa membuat Hermes 450 menjadi platform ideal untuk misi-misi pengawasan, intelijen, dan pengenalan sasaran. Sebagai bagian integral dari pasukan pertahanan Israel, UAV ini telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Robot anjing Israel hadir di tengah konflik bersenjata di Gaza. Spesifikasinya banyak menjadi perhatian lantaran kemampuan uniknya mendeteksi jaringan terowongan di bawah Gaza. Berbekal kecerdasan buatan artificial intelligence, robot anjing Israel mampu melacak terowongan yang membentang sepanjang 500 km. Kemampuan ini diperkuat dengan radar penetrasi tanah dan pendeteksi gravitasi berteknologi tinggi untuk memetakan sistem di bawah terowongan. Inovasi berupa robot anjing pelacak tadi muncul karena pihak militer Israel melihat potensi pertarungan di dalam terowongan berisiko besar. Fungsi utama robot untuk meminimalisasi korban jiwa dalam operasi militer. Strategi ini dipakai untuk menandingi strategi pihak bersenjata yang membangun labirin di bawah tanah selama hampir 1 dekade. Beberapa terowongan memiliki kedalaman 70 meter di bawah tanah untuk menyimpan senjata dan cadangan makanan. Kehancuran terowongan itu krusial untuk kesuksesan Israel. Memasuki terowongan itu bukan hal mudah, sebab ada banyak jebakan yang disiapkan. Ternyata robot anjing pelacak Israel dianggap mumpuni karena telah dilengkapi sensor dan peralatan untuk menemukan berbagai jebakan. Robot anjing pelacak mampu mendeteksi bom dan bahan peledak, menemukan jalan masuk, dan menyerang musuh dengan menggigit bagian tangan mereka. Robot ini dijuluki Iris yang dikembangkan oleh Roboteam,
sebuah perusahaan teknologi Israel. Robot ini berguna untuk menangkap gambar dan mengirimnya ke daratan menggunakan sensor. Robot ini bisa mendeteksi objek dan manusia. Pasukan militer Israel juga mempunyai robot yang memiliki sensor dan senjata otomatis yang mirip dengan milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Gladiator. Investasi Israel dalam bentuk robot anjing pelacak ini bernilai sekira 2 miliar rupiah. Di balik kecanggihan dan nilai mahalnya, ternyata robot-robot tadi masih punya titik kelemahan. Titik lemahnya yaitu sumber daya energi dan kemampuan daya tahan dalam peperangan. Robot anjing pelacak belum mampu membawa beban lebih dari 10 kg. Komunitas internasional pun mengecam penggunaan robot anjing militer ini sebagai langkah yang melanggar hak asasi manusia. Selain robot-robot anjing tersebut, media The National melaporkan, Israel juga membentuk 2 unit tim khusus, yaitu Oquets dan Samur, untuk operasi-operasi militer. Oquets merupakan unit pasukan khusus anjing terlatih milik militer Israel yang memiliki kemampuan untuk mengendus bahan peledak, mencari pintu masuk, dan menyerang musuh bersenjata. Sementara Samur adalah pasukan khusus yang bertugas untuk operasi-operasi militer tertentu. Pasukan ini berada di bawah komando khusus. Samur memiliki keahlian untuk mendeteksi dan menghancurkan target, termasuk mencari lokasi persembunyian. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bertempur dalam ruangan sempit. Dalam simulasi pertempuran, jika pasukan militer sudah berhasil membuka pintu masuk, pasukan itu kemudian meluncurkan unit Oquets dan Samur ke dalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk menonton video ini. Kami sangat menghargai setiap saran dan masukan yang Anda berikan. Silakan tulis komentar di bawah ini. Kami akan dengan senang hati membacanya dan mempelajari masukan Anda untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas konten kami di masa mendatang. Semoga Anda dapat terus menikmati video-video kami. Sampai jumpa lagi.